Shalom, nada sukacita Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Sukacita, amin. Ya, pagi-pagi hari ini ya kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita menikmati ya malam yang sudah berlalu dalam istirahat kita, dalam misteri, dan pagi ini kita masih bisa menghirup udara segar, ya, bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Dia, memuji Tuhan. Ini kita bersyukur. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kelanjutan pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama mau melihat kebenaran firman ini yang terambil dari Mazmur. Kelanjutan ya, Mazmur 63. Mazmur 63. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikutinya, membuka Alkitab ya. Kita mau baca bersama-sama. Mazmur pasal 63. Perikopnya kerinduan kepada Allah. Ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur daripada Daud ini menunjukkan kepada kita betapa dia merindukan Tuhan, ya, merindukan hadirat Allah. Ya, dia merindukan ya akan keberadaan Allah di dalam hidupnya, ya. Tentu kalau merindukan Allah, ya menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Di Mazmur pasal 2 ini, pasal 63 ayat 2 ini berkata begini, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, dalam perjalanan hidup kita, apakah kita sungguh mencari Tuhan? Apakah kita haus kepada Allah? Bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah keadaan kita ya betapa merindukan Tuhan dan dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi kalau kita lihat di musim kemarau, tanah tandus kering, dan yang dinantikan adalah, yang dibutuhkan ketika tanah itu kering adalah air. Dan kita sendiri ya akan bersorak-sorai senang ketika musim kemarau dan hujan turun, itu sesuatu yang menggembirakan. Jadi yang kita nantikan itu air hujan, ya turun hujan pada saat kemarau.
Nah, ini adalah gambaran bagaimana orang yang benar-benar mau mencari Tuhan, haus akan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan dalam hidup kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, ya pada saat ini apakah kita memiliki kerinduan, kehausan akan Tuhan seperti sang pemazmur ini? Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Jika kita melihat kepada kehidupan nyata sekarang, ya ada banyak orang yang tidak mencari Tuhan. Ada orang yang cuek saja, tidak peduli tentang Tuhan, ya, tidak mau tahu, ya. Dan kalau saudara kita ya sungguh merindukan Tuhan, haus akan Tuhan sama seperti sang pemazmur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya sebatas kata-kata atau pujian saja. Ya, jiwaku haus akan Engkau. Tetapi praktek hidup kita, apakah kita menunjukkan ya kehidupan seorang yang haus akan Tuhan, haus akan Tuhan, ya, rindu ndak memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur, kita melihat apa yang dia lakukan ketika jiwanya betul-betul haus akan Tuhan. Dia rindu kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi mengarahkan pandangan kepada Allah yang harus kita lakukan. Kalau saudara berkata saudara rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, tetapi kita tidak memandang kepada Allah di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan, di dalam kekuatannya, diragukan pengakuan kita yang berkata bahwa kita haus akan Tuhan, bahwa kita ya merindukannya, sementara pandangan hidup kita bukan kepada Dia. Nah, misalnya dalam bagian ini juga kita melihat bahwa sang pemazmur punya pergumulan, punya permasalahan. Ada orang-orang dikatakan tadi ya berdusta kepada dia. Ada orang-orang yang mau mencabut nyawanya. Ada orang-orang yang akan menganiaya dia. Jadi di dalam persoalan yang dia hadapi, ya yang dia pikirkan adalah, yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Melihat, bukan hanya oh ya Tuhan kuat, Tuhan hebat, enggak. Tapi mengakuinya, mengakui kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Mengakui kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Ya, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya berkata, ya aku haus akan Tuhan, aku rindu akan Tuhan. Ya aku merindukanmu Tuhan. Berarti yang kita lakukan adalah pandangan kita harus terarah kepada Dia Allah yang berkuasa, yang mulia. Kita akui Dia dalam segala laku kita. Ya, akui Tuhan dalam segala laku kita, dalam kehidupan kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan berkata apapun yang kita lakukan, pikirkan, perkatakan, perbuat, semuanya harus kita lakukan untuk Tuhan. Jadi harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia. Tetapi yang kita lakukan adalah terus mengarahkan pandangan kepada Allah. Aku tahu Tuhan ada, aku tahu Tuhan hidup, aku tahu Tuhan berkuasa, aku tahu Tuhan kudus, aku tahu Tuhan mulia, aku tahu Tuhan berdaulat atas segalanya, aku tahu Tuhan Dia Allah yang baik, yang mengasihi aku. Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Ya, seperti Mazmur 62 kemarin. Ya, dekat dengan Allah. Aku tahu Allah bersama dengan aku. Aku tahu. Jadi dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Allah. Haus akan Tuhan. Ya, yang kita lakukan adalah memandang Dia. Bagaimana mungkin kita berkata aku haus kepadamu Tuhan, tapi kita tutup mata kepada Tuhan. Jadi kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Berarti ada yang tidak beres dengan pernyataan kita. Berarti Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang percaya, yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan, kemudian dikatakan aku rindu kepadamu Tuhan, kepada bait-Mu yang kudus,
aku rindu, tetapi pandangannya tidak pernah diarahkan kepada Tuhan. Pernyataan tersebut diragukan bahwa dia sungguh merindukan Tuhan, haus akan Tuhan. Kalau saudara haus akan Tuhan, saya haus akan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah teruslah memandang kepada Allah. Ya, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih kepada kita. Ya, ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kasih setiamu. Jadi pandang kepada Allah yang berkuasa itu, yang berdaulat itu, yang mengasihi kita hari lepas hari. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak darimu. Ini luar biasa Bapak Ibu, kalau kita memandang kepada Allah dan yakin tentang kasih setianya, maka sang pemazmur berkata, ya, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saya merenungkan apa artinya. Begini, kalau kita hidup tapi tidak mengalami kasih setia Tuhan, itulah hidup yang hampa, hidup yang sia-sia. Ya. Tetapi hidup yang kita hidupi sekarang oleh karena kasih Tuhan, inilah hidup yang berkenan kepada Allah. Inilah hidup yang sungguh-sungguh boleh kita nikmati. Artinya apa? Hidup kita berkenan kepada Allah karena kita menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan bukan pilih kasih, oh si A dikasih, si B dikasih, si C tidak, bukan. Semua dikasih, tetapi bagaimana respon kita tentang kasih Allah? Adakah kita meresponi kasih Tuhan? Gambarannya, jika ada seseorang memberikan hadiah kepada kita, kita bisa terima, bisa tolak, itu pilihan kita. Ya, ada orang-orang diberi hadiah, dia tolak, maaf saya tidak mau. Berarti dia tidak menikmati hadiah itu. Nah, tapi kalau ada orang diberi hadiah dan dia terima, diresponi, dan kemudian dia akan berkata, terima kasih buat hadiah ini, aku menikmatinya. Orang ini berbahagia. Jadi bukannya Allah pilih kasih untuk manusia, tidak, dia mengasihi semua, tapi respon kita lah yang menjadi penentu apakah kita menikmati kasih Tuhan itu atau tidak. Jika saudara menerima kasih Tuhan, ya saudara akan menikmati ya hidup yang penuh dengan kasih Tuhan itu, hidup yang bahagia walaupun ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang datang. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Kasih Tuhan tidak pernah ya kekurangan buat kita. Ya, kasih Tuhan itu terus ada seperti pujian itu ya. Ya seperti fajar pagi hari. Ya, tiap pagi muncul. Ya, seperti sungai yang mengalir. Jadi kasih Tuhan itu bagi kita ini luar biasa Bapak Ibu. Oh iya, aku tahu kasih Tuhan. Tetapi kenapa hidupku seperti ini? Nah, ini jadi persoalan. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat kasih Tuhan dalam hidup ini karena ada masalah, ada problem. Ya, ada tantangan, ada sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun keadaan kita sulit, tidak berarti kasih setia Tuhan itu berhenti. Tidak ada satu peristiwa, satu kekuatan, satu kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa ya menghentikan kasih setia Tuhan kepada kita, ya, memisahkan kita dari kasih Allah, tidak ada. Jadi Allah selalu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita sungguh haus akan Allah, mencari Allah, rindu akan Dia, maka yang harus kita lakukan, pandang kepada Allah. Kira-kira begini, pagi-pagi kita bangun, ya, jangan melihat pemandangan yang lain, pandang dulu kepada Allah. Masuklah dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ya, sama seperti seorang anak, dia baru bangun, yang dicari apa? Mama, papa. Ya, anak kecil itu baru bangun, papa, mama, dia teriak. Ya, jadi ada anak yang kecil ya, dia baru bangun ya, lagi bangun tidur, yang dicari itu mama, papa. Nah, dia panggil itu mamanya, papanya, ya. Nah, seperti itu hidup kita. Pagi hari kita berseru kepada Tuhan, kita memandang kepadanya. Dan yang kedua, ya ayat 5 berkata,
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Yang kedua adalah kita terus menaikkan pujian kepada Dia, memuji-muji Tuhan. Akan dikatakan sang pemazmur berkata begini, bahwa dia memuji Tuhan. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Bukan aku memuji Tuhan pada saat aku diberkati. Aku memuji Tuhan pada saat aku sudah sembuh. Aku memuji Tuhan karena rezeki mengalir terus. Ya, aku memuji Tuhan karena rumah tanggaku diberkati Tuhan, karena anak-anakku diberkati Tuhan, berhasil ya. Karena tabungan masih banyak ya gitu ya. Jangan kita memuji Tuhan pada saat-saat tertentu saja. Tetapi pujilah Tuhan setiap saat. Suka duka yang silih berganti, tetap ada pujian kepada Allah. Ini yang dimaksud seumur hidup. Berarti selagi kita hidup, kita harus memuji Dia, memuliakan Dia. Amin. Sanggupkah Bapak Ibu memuji Tuhan selalu seumur hidup? Kerinduan kita. Nah, tetapi kedagingan kita, ya kita jujurlah mengakui ketika beban itu begitu berat rasanya. Kadang-kadang terlalu sulit berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Coba Bapak Ibu praktekkan. Ketika ada beban pergumulan yang datang menyerang saudara, kemudian saudara berkata, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang mengizinkan persoalan ini. Terima kasih Tuhan, aku memuji memuliakan Engkau atas izin daripada Engkau aku menghadapi sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan ya atas kesukaran ini. Wah, kalau ini yang kita lakukan, ini namanya luar biasa dan bisa, mampu, saudara mampu. Tinggal kita mau praktekkan saja. Ya, akhir-akhir ini ada banyak kesulitan yang terjadi ya, situasi dunia yang semakin boleh katakan mencekam. Ya, mencekam dengan pandemik virus ya, yang varian baru yang luar biasa. Kalau kita dengar berita itu, tetapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Jangan kita biarkan persoalan yang ada, sakit penyakit, pergumulan membuat kita tidak bisa memuji Tuhan. Jangan izinkan ya hanya karena keuangan kita yang sulit membuat kita tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah seperti sang pemazmur, memuji Tuhan seumur hidupnya. Ini harus ada komitmen kita. Apapun situasi yang ada, ya apapun yang terjadi, ya seperti pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya apapun yang terjadi, ya kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita memuji-muji Dia, kita naikkan pujian, ya demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya, menaikkan tangan, mengangkat tangan, tanda apa? Berserah, memuji Dia. Ya, terima kasih Tuhan. Jadi kita tadi arahkan pandangan kita kepada Allah. Pertama, kedua puji Dia. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam persoalan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun, tetap kita memuji Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita, ya Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, menjaga kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, mari terus rindukan Tuhan dalam hidup ini, atau dengan kata lain, utamakan Dia. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, utamakan Tuhan. Hauslah kepada Dia. Seperti sang pemazmur yang haus akan Tuhan. Ya, jiwanya haus akan Tuhan, digambarkan seperti tanah yang kering yang merindukan air. Kiranya dalam perjalanan hidup ini kita terus haus akan Tuhan. Kita buktikan
bahwa kita haus akan Tuhan, kita merindukan Dia. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, pandang kepada Allah. Lihatlah Allah. Apapun situasi yang kita alami, ya utamakan Dia lebih daripada yang lain. Pandang Allah. Dia Allah yang mulia, yang kudus, yang berkuasa, yang berdaulat, yang penuh kasih sayang kepada kita. Ya, yang memberikan berkat-berkat kepada kita, yang menolong kita tepat pada waktunya. Dia Allah yang berdaulat. Dia yang menyembuhkan kita ketika sakit. Dia yang menghibur kita ketika kita dalam kesedihan. Dia selalu ada bagi kita. Dan yang kedua, mari kita memuji Dia. Puji Dia. Kita berkomitmen seumur hidupku, aku mau memuji Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Aku mau bersorak-sorai Tuhan kepada Tuhan. Ya, jangan kita izinkan persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi membuat kita sulit untuk memuji Tuhan. Apapun situasi yang ada, kita mau terus puji Tuhan. Memuji Dia, berkata haleluya. Mau bermazmur, mengagungkan Dia sebab Dia adalah Allah, Tuhan kita yang sungguh mengasihi kita. Kita mau terus bersorak-sorai di dalam Dia. Sembari kita